Unsur pengarah 5 Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, Jonathan Victor Rembet, menyampaikan alasan pemerintah belum menetapkan status bencana banjir bandang di 3 provinsi Sumatera, yakni Sumatera Utara, Sumut, Aceh, dan Sumatera Barat, Sumbar, menjadi bencana nasional. Hingga Senin, 1 Desember 2025, Presiden RI Prabowo Subianto belum menetapkan bencana banjir bandang di Sumatera ini menjadi bencana nasional. Padahal berdasarkan data sementara, total korban tewas sudah mencapai 604 jiwa. Data penambahan jumlah korban jiwa tersebut berdasarkan data di situs Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Bencana, Pusdatin BNPB. Senin, 1 Desember 2025, yang terupdate pada pukul 17 WIB dan data ini akan terus diupdate secara berkala. Rinciannya, korban meninggal di Sumut ada 283 jiwa, 169 orang hilang, dan 613 lainnya luka-luka. Kemudian di Sumbar ada 165 jiwa tewas, 114 orang masih hilang, dan 112 luka-luka. Sementara di Aceh ada 156 jiwa meninggal dunia, korban hilang 181 orang, dan korban luka 1.800. Dari data Pusdatin BNPB juga dilaporkan bahwa setidaknya ada 3.500 rumah rusak berat, 4.100 rumah rusak sedang, dan 20.500 rumah rusak ringan. Lalu jembatan rusak 271 unit, hingga 282 fasilitas pendidikan rusak. Jonathan lantas menjelaskan bahwa dalam sejarah bencana di Indonesia, baru ada 2 bencana yang ditetapkan sebagai bencana nasional, yakni tsunami Aceh pada 2004 silam dan COVID-19. Tanpa bermaksud membandingkan, kita selama sejarah Republik Indonesia, baru 2 kali atau 3 kali menetapkan status bencana nasional, yang paling terakhir adalah ketika tsunami Aceh tahun 2004 dan kemudian COVID. Katanya, Selasa, 2 Desember 2025, dikutip dari Sapa Indonesia Pagi Kompas TV. Bahkan, kata Jonathan, yang skalanya lebih besar dari bencana Sumatera pun pemerintah tidak mengambil keputusan untuk menetapkan status bencana nasional. Contohnya adalah ketika terjadi gempa Jogja tahun 2006. Itu ada lebih dari 6.000 orang yang meninggal dunia dan pengungsian hampir 1 juta itu tidak ditetapkan sebagai bencana nasional, paparnya. Di Padang tahun 2009, di mana jumlah korban meninggal sampai dengan 1.200 dan yang hilang ratusan yang lain, dan juga kerugian sudah melebihi sampai dengan 22 triliun rupiah. Itu pun pemerintah tidak menetapkan status bencana nasional. Tambahnya lagi, Jonathan pun menjelaskan soal kriteria penetapan bencana nasional, memang sudah tercantum dalam pasal 48 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, yang menjelaskan tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat. Yang dilakukan pertama adalah kita melakukan pengkajian secara cepat dan melihat apakah memang kerusakan juga berbanding dengan sumber daya, jelasnya. Sementara sumber daya yang disebarkan ke 3 provinsi di Sumatera itu dinilai sudah memadai. Hal tersebut, kata Jonathan, menandakan bahwa pemerintah pusat sudah melakukan upaya masif dalam penanggulangan bencana ini. Nah, sumber daya yang sudah dideploy ke 3 provinsi ini, walaupun dengan keterbatasan akses, itu sudah siap. Bahkan Pak Menteri Dalam Negeri tadi baru kita dengar dalam berita, sudah melakukan tindakan-tindakan paling tidak bicara tentang penganggaran. Pak Menko PMK, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, sudah melakukan yang terbaik dan juga TNI Polri. Sudah tentu kepemimpinan dalam tanggap darurat bencana adalah BNPB sudah dilakukan oleh dengan semaksimal mungkin, sambungnya. Jonathan pun mengatakan, kalau bicara tentang waktu memang seakan-akan waktu ini lama, tetapi semua upaya sudah dilakukan. Tadi juga kita sudah lihat di berita, reportase, mengatakan sudah ada perbaikan-perbaikan dan akses. Semalam juga kita sudah mendengar dari kepala upayakan di daerah-daerah yang paling buruk terdampak sudah bisa dilakukan dalam 1-2 hari ini, ujarnya. Jika bicara tentang perlu atau tidaknya penetapan status bencana nasional, Jonathan mengatakan bahwa berdasarkan dari kaji cepat dampak kerusakan dan sumber daya, hal tersebut belum diperlukan. Itu masih bisa dilakukan dengan penetapan dari 3 gubernur bahwa ini status tanggap daruratnya adalah penetapan bencana di tingkat provinsi dengan bantuan full sepenuhnya oleh pemerintah pusat, jelasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.